Silakan Bang Langit, Pak Oke, Langit silakan. Ya, apa itu? jalan yang lurus adalah sambungan dari ayat berikutnya, Bang. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang pernah dikasihi, dirahmati oleh Allah, begitu, Bang. Ya apa itu? Itu jalan-jalan orang yang pernah. Ayat berikutnya itu adalah jawabannya. Kalian cuma ngucapin aja jalan kalian sebenarnya bengkok-bengkok. Nggak ngerti apa jalan yang lurus gimana. Apalagi MC Pro katanya jalan yang tuannya itu satu, padahal tuannya banyak di Quran. Mana ada satu, bro. Langit adalah ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan? Pakai amin nggak? Nggak ada. Ya, Bang. Pakai amin nggak itu di surat Al-Qur'annya? Amin. Mengaminkan. Ada nggak itu? Nggak ada. Iya, iya. Nggak ada tau. Itu ngikutin siapa itu pakai amin itu? Kayaknya Kristen Silakan, Ortodok Bang, itu amin, amin. Bentar bang. Saya kan kagum sama abang. Ya. Jadi justru itu. Gak abang usah katanya kagum-kagum, saya Bang. Gak ada kagum-kagumnya aku. Dia mau saya belajar. jawab. Bentar Bang Pro. Bentar Bang Pro. Nanya saya. Kamu menghalangi orang ini bertanya. Bentar Bang Pro. Untuk itu Bang Trud, untuk itu saya menjawab jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang maksudnya kita minta kepada Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang pernah engkau sayangi. Silakan abang tanggapi, mudah-mudahan jadi edukasi gitu Bang, silakan. Iya, saya itu pengen nyata gitu loh ya. Bukan seperti bahasa orang DPR. Gitu loh. Ya. Jalan yang lurus itu dalam Al-Quran ya ibadah itu. Ya kan? Mantap Bang, itu maksud saya. Ya, iya. Mantap. Lanjut. Ya. Fa'budni hadza siratal mustaqim. Jadi kalian itu beribadahnya itu pakai jalan lurus. Bukan pakai jalan bengkok. Ya kan? Apa itu ibadah? Bang Langit. Ibadah ialah melakukan segala kehendak. Zakat. Ibadah ialah melakukan Puasa. segala kehendak Tuhan. Naik haji. Ya, semuanya. Bah, berat saudara. Termasuk juga mengucapkan hal-hal yang baik, Bang. Termasuk juga mengucapkan hal-hal yang baik. Aduh. Kalau saya katakan jalan yang lurus itu adalah Al-Masih putra Maryam, mau nggak ada ayatnya itu di Quran? Berat itu. Ada ayatnya, Bang. Ah, iya. Ada. Wah, berat. Ada ayatnya. Ada. Gimana? Ya, bentar. Itu dalam konteks Nabi, baginda Nabi meneruskan wahyu tentang zamannya Isa gitu. Jadi termasuk pada saat Yesus hidup, Isa itu mengatakan aku jalan yang lurus. Ya benar kan? Setiap nabi-nabi kan menunjukkan jalan yang lurus, begitu Bang. Terus Bukan. Di ayatnya kan yang pada hari kiamat kan? iya. Tentang hari kiamat ikutlah akulah jalan yang lurus. Ya, jadi itu konteks cerita Quran tentang Nabi Isa dalam zamannya, Bang, gitu. Oh, jawabannya. Iya, Bang. Coba Abang. Coba, nah, gini loh, Bang. Jangan Abang jatuhkan image Abang ke saya. Saya mengagumi Anda. Itu cerita tentang baginda Nabi menerima wahyu dari langit, menceritakan tentang Isa. Nah, pada zamannya Isa, gitu kan Yesus sudah tidak ada. Gitu Bang, silakan. Kok nggak ada? Nabi Isa udah mati. Emang Nabi Isa? Ya, makanya diceritakan, diingatkan. Ya, itu persepsi yang beda ya. Kalau Isa dengan Yesus kita tokoh yang sama, artinya kembali kita
ada perbedaan bang. Nah saya ini betul loh bang. Saya sumpah saya kagum Anda. Saya lihat YouTube Anda. Justru saya mohon edukasi. Sekarang kalau Kristen mengatakan tidak diangkat. Nah saya udah cari googling bang. Googling ke GPT begini. Gini, Pada masuk akhirnya kita Kristen itu, gini bang, masuk Kristen itu, Nabi Isa itu udah wafat, tapi belum mati. ya di Kristen Yesus wafat, Ya, kemudian naik ke surga ya bang ya. Ya kan? bangkit, Nah, bangkit. di Islam tidak. Ya, di Islam tidak. Nah, gini Bang, saya sudah cari Bang. Bentar, Tolong bentar. Anda jelaskan. Anda Kalau nggak percaya Nabi Isa itu udah wafat Iya, iya. di Quran? iya, beliau diangkat ya Bang ya. Enggak. Sebelum diangkat diapain dulu? Nah, Enggak, yang kamu kalau saya pahami kan Nabi Isa beriman itu pada langsung Quran. diangkat. Yang saya Di-mute, pahami di-mute. begitu. Halo, Nabi, halo. Nabi Isa Enggak, di-mute. Nabi Isa itu sebelum Di sleep. diangkat, dia itu wafat dulu. Itu Di, ayatnya begitu. di sleep truth. Bang Terut, begini Bang. Kita lanjut Bang. Kristen Yesus wafat dan diangkat. Islam langsung diangkat. Ini kan debat. Kalau kita mengajukan hukum akal bisa enggak Bang? Gini, memang kamu nggak tahu berarti Nabi Isa itu wafat dulu baru diangkat berarti. Iya, ada Al-Quran ayat loh. begitu, cuman iya, menurut Quran Isa Jadi itu nggak tidak langsung mati, diangkat. malah diangkat. Nggak langsung wafat dulu. Oh, oke, saya setuju Bang. Diwafatkan kemudian diangkat. Ya, Nah, tapi oke. Nah, wafatnya dia di mana? tafsir ulama Bang, itu wafat itu dalam kaidah bahasa Arab itu bukan berarti banyak artian Bang. Nah, gitu. Apa itu? Jadi kalau kita maknai wafat itu mati, berarti bertabrakan dengan ayat Quran yang lain. Jadi wafat di situ ada keterangan ulama yang sangat kuat begitu. Banyak ulama berpendapat bukan wafat mati itu. Jadi? Itu kan tentang jadi begini Bang. Kita sepakat saja, saya sebagai Islam saya sepakat bahwa Al-Masih itu tidak wafat malah diangkat. Nah, sekarang Abang berkaitan dengan Ayatnya itu Injil. wafat dulu kok gimana? Ayatnya itu wafat dulu baru diangkat. Iya, saya tahu suratnya itu Bang ya. Nggak tahu Ah, surat apa jadi tuh? Surat apa tahu? ada saya catat tuh Bang ya. Saya maksud begini Bang. Ali Imran ayat 50 Kita kan ikut Ali Imran ulama. ayat 55 kan? Sabar saya cari, tapi sambil cari saya langsung Bang. Kita kan ikut ulama, jadi semua ulama menafsirkan ayat itu tidak bukan berarti wafat secara ini ya, jasmani gitu. Jadi saya katakan saja saya sependapat dengan ulama, itu iman saya bahwa tidak wafat langsung diangkat. Saya langsung ke inti, kalau Abang bertahan Ayatnya bisa aja wafat. pakai waw atop kok. Waw atop kata kerja yang berbeda gimana? Wafat sendiri diangkat sendiri beda. Kan waw atop. Bentar. Ini mutawafika waw atop wa rafi'uka ilayya dan makan dan minum. Nggak ada minum, makan habis itu minum. Begitu konteks ayatnya. Makan dan minum, oh dia nggak pernah makan, dia minum. Kan nggak begitu bunyi ayatnya. Iya Bang, Ali Imran 55 ya. Ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku ya. Nah itu. Iya. Ya, jadi kata wafat dalam kamus Quran tuh Bang, saya cukup lama mendalaminya dan saya sepakat dengan pendapat ulama wafat bukan wafat kafa ya, secara langsung jasmani. Situ ada beberapa keterangan. Jadi begini Bang, saya langsung saja ke intinya. Saya sependapat dengan iman saya bahwa Yesus Al-Masih itu tidak wafat.
Nah, saya ajak Lu Anda gimana? pakai hukum akal di Ayatnya situ. wafat, kamu bilang nggak wafat. Musuh Islam itu adalah terus Tuhannya sendiri. itu tuh wafat, konteksnya wafat bukan maut. Dulu kan udah dibahas itu. Wafat beda dengan maut. Dalam Jadi konteks apa Arab itu kan wafat ada itu? dua, ada wafat, ada maut. Betul. Ya, jadi wafat itu apa? Bang Terut, gini aja. Karena saya ikut ulama, artinya iman kita itu tidak wafat. Sekarang saya ngajak Anda ke intinya. Udahlah, baliklah. Anda mengatakan wafat ya. Gini loh, ihdinas siratal mustaqim aja kalian nggak paham-paham, apalagi arti wafat itu apa? Kita baca tiap hari. Nah, gini bang, saya sudah Mengerti apa memetakan. itu wafat? Bentar bang, Ya, sebenarnya saya sementara mencoba untuk menantang Anda tentang saya mengatakan bahwa Al-Masih itu tidak wafat. Anda mengatakan wafat. Mari kita maju ke situ aja bang. Boleh ya? oh boleh, tapi open cam ya. Oke. Dasar saya ya. Panjang Bentar. waktu saya ini, oke, open cam. Bentar bang. Ya, Saya, bahasa ini. saya lagi kepanasan di ini. Saya buka baju bang, nggak etik ya. Aduh, Saya langsung aja bang. Bang, saya langsung aja. Nanti abang yang bantah ya. Abang yang bantah saya ya. Saya begini bang. Sumber pewahyuan yang saya pegang adalah Quranul Karim yang merupakan iman saya itu pewahyuan langsung. Sumber yang Anda pegang yang Anda sebut Injil adalah buku cerita tentang Yesus, bukan kitab atau pewahyuan. Bagaimana bang? Mana lebih kuat bang? Wahyu atau buku cerita bang? Silakan. Injil itu apa? Yesus mati di Injil. Injil itu apa yang Anda pegang? Injil itu adalah cerita tentang Yesus oleh murid-muridnya. Terutama pewahyuan Injil dalam Al-Quran, bagaimana pewahyuannya? gini bang, kita membenarkan, tapi Injil yang mana? Makanya saya langsung bang, wahyu yang saya pegang. Sebelum Gini, Anda Bang Terut. mendefinisikan sesuatu, latar belakangnya itu Anda harus pahami dulu. Jadi nggak asal jeplak. Saya tanya, itu apa? Ayo bang, Abang Terut, coba Anda Bagaimana mencoba pewahyuan edukasi saya Injil tentang. dalam Al-Quran. Coba Oke, Anda kita edukasi saya. fokus deh. Fokus ke penjaliban aja. Tadi Anda mau berdiskusi sebentar kan, betul? Siap. Nah, ya udah, saya setting Anda open cam. Settingnya itu Bang, dua. saya Begitu, silakan open nggak cam. pakai baju bang. Ya pakai Saya dulu nggak pakai baju, bajunya. Bang. Pakai dulu bajunya. Kita ambil baju. Ya, saya sambil Kita ke rebahan topik aja. tadi ya. Ya, kalau Topik yang terakhir bang ya. Bentar, melawan Anda saya sambil rebahan. Kalau melawan Juma saya sambil tutup mata ini. Ini nggak apa-apa tutup masker, saya tutup mata ya, Mbak. Ya, buka dulu. Saya undang open cam, Anda pakai baju, silakan, pakai bajunya dulu. Silakan. Tadi saya mau satu aja sebenarnya temanya. Apa itu Shiratal Mustaqim? Kalian nggak bisa jawab. Bang. Bentar bang. Ya. Ke topik saya bang, ke topik saya. Ya, Saya iya, masalah memegang penyaliban, bisa tidak toh. tersalib. Iya, masalah Sebentar penyaliban. dulu, iya. Wajahnya ke Iya. tengah. Bentar bang, bentar. Saya cuma bungkus pakai baju ya bang ya. Jadi bentar bang. Kan Anda intelek sekali. Coba Anda jawab bahwa saya berpegang pada wahyu yang langsung dari langit Quran. Anda berpegang pada dalil cerita tentang Yesus dari murid-muridnya. Ayo silakan bang dari situ bang. Ya gini aja, kamu harus tahu bagaimana gini, wahyu yang diberikan kepada Isa apa di Quran? Wahyu yang diberikan Injil itu sudah dianggap dicampur baurkan, ditambah. Jadi saya mau katakan Jawab kepada satu-satu. Anda, bentar. Injil yang ada di tangan Anda. Wajahmu. Bentar bang. Injil yang ada di tangan Bapak itu, Anda itu adalah buku cerita, bukan wahyu. Saya nggak megang Mana Injil. jawabnya? Saya nggak megang Injil.
wajahnya Oke, dulu, oke. wajahnya dulu. Oke, bentar bang, bentar bang. Artinya Anda kalah secara akal ya. Wahyu dengan buku cerita kan beda bang. Oke, saya permisi ya bang ya. Yo, tunggu dulu. Anak-anak katanya bahas penyaliban. Tidak begini, dalil Anda adalah buku cerita. Ya, saya adalah firman Tuhan. Jadi sumber kita, bang, sumber kita itu berbeda. Saya bersumber pada wahyu, Anda bersumber pada buku cerita. Ya udah, Makanya Anda tetap akan kalah gini saja aja. bang. Makanya gini sebentar lagi. Karena Anda mengklaim seperti itu, jangan kabur. Karena Anda mengklaim Quranmu itu sebagai sumber yang utama, yang hanya hukum wahyu dari Allah yang murni hanya Quran. Oke, kita bahas penyaliban menurut Quran ya. Betul? Mau? Oke, saya tanya ke kamu ya, yang punya kitab Quran. Pertama, siapa orang yang digantung di kayu salib? Pertama, menurut Quran. Kedua, di surat An-Nisa ayat 157, itu ada orang yang berkata begini, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa. Ya. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membun Al-Masih. Siapa yang ngomong ini? Yang kedua. Yang ketiga, apa alasannya Isa itu mau dihabisin, mau dibun? Yang ketiga. Terus di ayat yang sama, ya Allahmu sebagai wahyu, kau bilang wahyu, ngomong, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Coba kau jelaskan tentang itu. 4. Silakan dijawab. Oke bang, oke. Apapun yang Anda angkat itu, ternyata saya harus mengatakan sepertinya Quran tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan sepenuhnya tentang penolakan penyaliban. Kenapa? Karena kami bertaklid bahwa Quran adalah wahyu. Sekarang saya akan menjawab Anda sesuai dengan data-data di Bible sendiri ya bang ya. Boleh ya bang? Tadi kan udah bilang. Oke, bentar bang. Di dalam Oke. Alkitab itu nggak perlu diklarifikasi karena itu bukan wahyu dari Allah, betul, hanya cerita. Apa kok? Engkau mengklaim hanya Makanya, Quran yang merupakan wahyu Saya Allah. hanya Langit, Makanya, Bang. langit, mukamu dulu. Mukamu dulu, kau udah tua loh, udah bawa tanah, kau nggak ngerti Al-Quranmu, wajahmu Bang. dibuka. Kau udah gini loh, Bentar, Bang. langit, kamu itu udah tua. Bentar, kamu itu udah tua, kamu tak mengerti sama Quranmu sendiri berarti. Al-Quran mengatakan, sebentar, Al-Quran mengatakan, wah itu loh, kukumu itu udah keriput-keriput semua itu. Wa nazzalna 'alaikal Bang. kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Betul. Nah, bang, Kami telah menurunkan kepada saya dikasih tahu, Muhammad. saya dikasih tahu Sabar dulu. teman lo bang. Sabar dulu, Bentar gantian bang. Bang. Saya dikasih tahu Sebentar teman. dulu, Pak. Pak, sebentar dulu, Pak. Ya, Allah silakan. mengatakan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan klaimmu. Ya kan, klaimmu itu kan bahwa wahyu yang benar itu kan Al-Quran kan. Yang kitab yang lain itu bukan wahyu Allah, ngapain kau bahas lagi? Kalau kamu mengklaim kitab sebelum Quran itu bukan wahyu Allah, kenapa kau bahas? Betul. Ya, Al-Quran mengklaim di dalam Al-Quran, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab, ya, menjelaskan tiap sesuatu, dan silakan. petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Jadi Al-Quran itu kitab yang menjelaskan tiap sesuatu sesuai dengan klaimmu. Ini adalah wahyu dari Allah langsung. Pasti Allah menjelaskan tentang penyaliban. Ya udah dicatat. Saya ulangin pertanyaan saya, dicatat. Udah. Catat satu. Udah ya. Al-Quran, siapakah orang yang digantung di kayu salib? Satu. Kedua, karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan di An-Nisa 157,
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa. Dan perkataan mereka, mereka itu berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Nah, siapa yang mengatakan ini? Yang kedua itu. Yang ketiga, apa alasannya mereka itu ingin membunuh Isa? Alasannya apa? Ya udah 3 aja dulu, nggak usah 4 lah, nanti kamu mabok jawabnya. Ihdinas siratal mustaqim aja nggak ngerti kamu apa ihdinas siratal mustaqim, nggak paham. Coba jawab menurut Quran ya, jawab menurut Quran. Giliran saya ya Bang ya. Ternyata wajahmu hehe. Iya. Tenang aja Bang. Ternyata rekomendasi mau dijawab gimana? Ternyata saran teman saya bahwa Anda itu luar biasa, terbukti baru dikit aja Anda sudah kesulitan sama saya nih Bang. Gitu. Jadi saya jawab ya. Gimana? Saya kan sebentar. Saya itu mengikuti narasi kamu. Betul. Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang benar sebagai wahyu Allah. Namun saya membela kamu loh. Al-Quran mengatakan menjelaskan tiap sesuatu. Udah saya bacakan ayatnya loh. Saya membela kamu. Ya udah jelaskan. Ya, udah. Gantian loh Bang. Ya, Gini, jadi kita sepakat dulu ya. Item yang pertama topik tadi bahwa secara hukum iman Anda kalah ya, karena saya beriman kepada wahyu, Anda beriman kepada buku cerita ya. Kemudian Anda menanyakan saya tentang penyaliban. Oke. Versi Quran penyaliban itu secara eksplisit hanya 1 ayat 157 tadi ya. Mereka tidak menyalibnya dan membunuhnya. Kemudian Bang, Abang tahu tentang iman. Iman itu tunduk dan percaya. Karena Quran itu wahyu, maka saya beriman kepadanya tanpa harus merujuk pada hal-hal lain. Makanya ketika Anda mencoba mengangkat saya membantah penyaliban, saya akan mencoba pakai Bible itu sendiri. Gitu Bang, tapi Anda tidak setuju. Jadi artinya wahyu itu sumber terkuat dalam iman. Kemanapun Anda cari Bang, ke GPT, ke apa, pasti Anda akan kalah kita bicara soal data sumber, yaitu wahyu dan buku cerita. Gitu aja Bang. Oke, kita hindari debat. Bagaimanapun saya tetap mengagumi Anda. Saya permisi dulu ya Bang ya. Tunggu, belum menjawab. Apa jawaban Quran tentang 3 pertanyaan saya? Apa jawaban Quran? Udah Bang. Saya kan, jangan lari. Saya ini tidak mengambil suatu narasi yang di luar Quran. Apa yang ada dalam Quran itu sendiri. Betul. Iya. Saya itu tidak bertanya apa yang di luar Quran, tidak. Saya pertanyakan apa yang di dalam Quran. Oke Bang, jadi Abang, sebenarnya kalau kita topik yang lebih luas pasti Anda kalah nih. Saya kagum pada diri saya sendiri loh Bang. Yang mau bahas tentang penyaliban tadi. Anda yang saya ini mu'alaf loh Bang. Bang Terut, saya ini mu'alaf loh ya. Mu'alaf nggak perlu menurut Quran. Iya, jadi rugi Pak. Iya, Pak, jadi Bapak tahu nggak Pak Langit sebentar. Pak, dari pengikut Isa menjadi pengikut Muhammad itu rugi besar. Di mana ruginya? Di mana ruginya? Di mana ruginya? Ayo angkat. Ya. Orang yang berpindah dari pengikut Isa menjadi pengikut Muhammad itu bukan cerdas. On. Kenapa rugi? Saya nggak bohong. Coba buka Ali Imran ayat 55 coba yang Bapak baca tadi coba. Iya, Bang. Tapi di kalimat terakhir coba. Saya nggak bohong. Kalau Anda beranggapan bahwa Islam atau Quran tidak masuk akal, saya hanya akan meluruskan sedikit kata membalikannya bahwa tidak masuk dalam akalmu. Quran tidak masuk akal. Tidak masuk dalam akalmu. Gitu Bang ya. Nggak perlu mu'alaf itu rugi. Kalau enggak, ini Bang. Dari pengikut Isa menjadi pengikut Muhammad itu rugi. Bentar Bang. Coba Anda baca. Jangan kejang-kejang dulu dong Bang. Gini Bang. Saya tanya ya, Anda jawab benar. Mana Anda lebih suka beriman kepada wahyu yang dari langit atau buku cerita Bang? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, itu buku namanya apa Bang? Buku cerita Bang. Gitu ya. Oke Bang ya, oke. Saya tidak bisa
debat kusir, saya tidak bisa menghujat, saya bentar, permisi. bentar, tunggu Salam Bang, hormat nih. buatmu Bang. Sebentar. Wah, kabur dia. Aduh, kabur. Memang begitu pewahyuan Injil itu, memang begitu ceritanya itu, ya. Masa saya ulang-ulangi lagi. Ya kan Injil itu kan Al-Masih itu sendiri. Ya, penceritaan tentang Al-Masih itulah Injil. Ya, perkataan, perbuatan, apa yang terjadi pada dia, ya itulah Injil itu. Ya, makanya seperti cerita kayak hadis lah, kayak hadis. Hanya hadis yang merupakan firman Allah itu hadis Yesus. Hadis Nabi Muhammad itu bukan firman Allah, makanya banyak salahnya. Kalau Quran iya, tapi kalau hadis tidak. Hadis yang firman Allah itu bukan hadis Nabi Muhammad. Sekarang ini orang Islam di Indonesia bahkan di seluruh dunia memakai hadis itu sebagai sumber hukum. Ya, Qurannya diabaikan. Hadis Nabi Muhammad itu bukan wahyu Allah. Hadis Yesus yang wahyu Allah. Memang seperti itu penceritaannya karena pewahyuannya itu sistemnya beda gitu loh. Iya, sistemnya berbeda antara Musa, Isa, Muhammad. Ya memang begitu. Ya berbeda, nggak bisa kita sama-samakan pakai malaikat Jibril, Isa. Disuruh naik, ya disuruh Isa itu kayak beo, ya kan? Ya, katakanlah Isa bla 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 begitu. Nggak begitu. Kayak Nabi Muhammad kan cuma kayak beo dia. Katakan, kul, katakanlah. Tidak, nggak seperti itu. Ya, beda juga dengan Musa. Musa itu kan berkalam, berkata langsung. Dia mendengar. Ya, Musa itu mendengar langsung gitu loh. Ya, begitu. Baru dituliskan. Begitu. Ya, Nabi Muhammad mengatakan ulang apa yang dikatakan Jibril. Baru dituliskan. Kalau Isa gimana? Makanya kalian nggak tahu. Isa. Ya. Kalau pewahyuan kepada Isa itu karena dia kalimat Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Ya kan? Dan dari roh Allah kan begitu. Dia udah dari awal diinstal, wahyu itu diinstal di awal pertama sekali itu ditiupkan. Saat malaikat mengabarkan Maryam itu akan mengandung. Ya udah langsung dia jadi nabi dan rasul. Jadi saat dia brodol, ya. Jadi apa yang dikatakannya itulah wahyu itu. Penceritaan tentang dia ya itulah wahyu itu. Apa yang dikatakannya itulah wahyu itu, gitu loh teman-teman. Begitu ceritanya, ya. Saya itu mau sebenarnya kalau kamu bilang kamu mau alaf, kamu baca satu ayat, satu kalimat itu bukan satu ayat itu, satu kalimat, ya. Pasti kamu mau balik lagi tuh. Karena teman-teman ya karena nggak ada yang berani. Tadi kan kamu yang nantang saya bahas penyaliban. Saya padahal nanya, apa itu ihdinas siratal mustaqim? Itu nanya itu padahal apa itu ihdinas siratal mustaqim yang sering kalian baca setiap hari? Coba saya ganti judulnya lah ya. Kalau mau serius sama saya open camp. Wajib serius sama saya open camp. Terakhir nih. Saya kembali ke tema tadi. Terima aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ibu di mana nih, Bu? Salam kenal. Salam kenal. Ibu, Salam dari Bali ya, semoga lancar. Ibu Muslim. Ibu Muslim. Ya, Ibu Muslim. Muslim. Bu, saya boleh tanya. Ayolah.
Saya boleh tanya. Ini apa sih? Iya bang. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Dari kalau abang? Suka baca kan? Ihdinas siratal mustaqim, suka baca toh? Kiri kermanyun nggak denger bang. Nggak denger. Suaranya jauh banget. Udah, saya mengganggu orang ibadah namanya nih. Kalau jualan tuh ibadah. Saya nggak mau ganggu bang. Ya dong. Saya nggak mau ganggu bang. Sulit ya. Saya namanya. Oke ini Rijal Motor nih ya. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi. Ya. Rijal, apa itu ihdinas siratal mustaqim? Kamu sering Itu baca nggak? Satu Kamu suka ayat di dalam surat Al-Fatihah. Iya, memang itu yang saya tanya. Apanya yang kau tanya? Apa itu ihdinas siratal mustaqim yang saya tanya? Kenapa kamu mulai mau mengarang? Mulai mau mengarang maksudnya? Nah, apa itu ihdinas siratal Surat mustaqim? Al-Fatihah. Ya, silakan. Itu kan jawabannya. Kenapa? Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Itu adalah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kau mau tanya apa? Ada aja kalau orang-orang DPR ini ya. Jawaban orang DPR itu ada aja ngelesnya ya. Terus saya tanya aja kalau gitu. Ya, kalau di ayat lain ada nggak itu ihdinas siratal mustaqim? Ada. Siratal mustaqim itu ada nggak di ayat yang lain? Siratal mustaqim. Ada. Ada. Nah, di mana? Ada di dalam Al-Quran ayat surat apa ya? Ntar dulu, cari dulu. Yang poin pertanyaanmu apa? Langsung poinnya saja, biar kita. Saya kan udah poinnya tadi. Kamu jawabnya bukan poin itu. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Apa Kamu itu jalan tanya yang kan? lurus itu apa? Jalan yang lurus menurut Islam itu apa sih jalan yang lurus? Ah, itu pertanyaan kan bagus. Apa pengertiannya? Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Yang dari itu yang Ihdinas dari tadi ditanya. Kau tanya apa itu kau pertanyaan kau saja kau tak ingat. Bagaimana kau mau diskusi? Orang DPR. Aku aja yang nggak bertanya. Aku ingat kau apa yang kau ucapkan. Parah kalian ini. Itu di dalam Islam itu otak itu dan akal itu penting sekali. Begitu pentingnya akal sehingga kau nggak Dijawab. Jangan banyak kombur kamu kombur. Jangan jawab. Baik, aku jawab dengan ayat aja ya. Ada di Al-Baqarah ayat 23. Al-Baqarah. Ayat 23. Ini. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Itu ayat 23, ayat 24-nya. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti, ini dipastikan. Al-Quran itu mengatakan pasti tidak mampu. Maka
ikutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Tetapi kalau aku disuruh ditantang oleh ini, aku ditantang oleh Alkitab ini, aku bukan satu ayat aku buat. Aku bisa buat 10 buku yang serupa dengan ini. Kok ini apa yang 10 buku bisa. ditanya? Apa? Kok ini Itu bukan kau kan ceramah. menanyakan Ten. Kok ini apa yang ditanya? Apa yang dijelaskan gak nyambung. Ya, yang ditanya itu apa itu jalan yang lurus? Kamu malah kemana-mana. Saat kau baca Jalan 2 yang ayat, tidak ada kata-kata jalan yang lurus. Kamu ditanya apa? Dijawab apa? Ganti apa yang lain yang bisa jawab? Nyerah, Apa? nyerah. Menyerah gimana? Ini loh, yang ditanya itu kan, apa itu jalan yang lurus? Kau jawabnya pakai 2 ayat. Ya kau baca tidak ada di situ kata jalan yang lurus. Tanya Kau menanyakan maksud saya? ayat Al-Quran. Aku Ya Allah, menjawabnya subhanallah. pakai Al-Quran juga jalan. yang kutanya itu kan jalan yang lurus. Bukan Betul. jalan orang-orang yang zalim. Itu kan jelas sekali ada jawab. Jalan apa itu jalan yang diridhoi Allah itu? Seperti jalan orang-orang sebelumnya. Jalan yang diridhoi itu jalan orang-orang yang beriman, yang melakukan perbuatan baik, melakukan amal soleh, yang melakukan amal soleh dan menahan hawa nafsunya ketika ada di bumi ini. Bukannya jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang mempertuhankan setan, mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan iblis. Contoh orang-orang yang mempertuhankan iblis dan setan itu adalah orang-orang yang memahami penumbalan-penumbalan sebagai penghapus dosa. Apa itu jalan Kau yang tahu lurus? Apa-apa aja di Quran. Ya udah, kamu kayak Kau tahu. orang demo aja kamu. Demo, orang demo, ya orang jual obat. Yang penting kamu itu yang penting ngomong. Saya kuping saya ini mendengarkan dengan serius teman-teman, membacakan 2 ayat. Ya kirain ada jawabannya. Apa aja nggak ada. Jawab ngarang gimana sih? Itu namanya jawab itu ngarang. Dengan R ya. Memang orang Islam ini musuhnya Qur'annya sendiri ya. Qur'an R. Ya. Ya, Bang. Anda Muslim, Ya, Bang. pengikut Muhammad. Jadi tadi pertanyaannya kan apa itu jalan yang ihdinas lurus? siratal mustaqim, Bang? Ya, itu pertanyaannya itu. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus itu, Bang. Jalan yang lurus itu apa? Mohon maaf nih. Betul. Ya, videonya nggak bisa ditampilkan nih, Bang. Nggak tahu kenapa. Nah, jalan yang lurus itu maksudnya ya Islam. Nah, itulah jalan yang lurus kalau menurut apa yang Islam saya pelajari. itu din. Nah, saya tanya Siratal Mustaqim itu apa? Ini ada orang aneh-aneh ya. Islam itu din. Iya. Betul tidak? Iya, Islam itu agama, din itu agama. Juga disebut juga jalan yang lurus. Artinya kita bisa mengikuti arahan-arahan, panutan-panutan atau dalam Al-Quran, dalam Islam itu menuju kelurusan atau jalan yang lurus, jalan yang benar, agama yang benar. Itu makna dari jalan yang lurus itu. Memang. Kalau ngarang ini orang Islam tuh jago memang ya orang. Ini memang dipelajari, Bang. Kalau ngarang orang Islam ini jago memang. Jalan di situ yang bukan lurus. jalan Satu apa? mana jalan sesungguhnya, Bang. Yang dimaksud jalan itu bukan jalan sesungguhnya. Maksudnya adalah arahan yang lurus.
atau ajaran yang lurus. Itulah Islam Pantas itu. dalam kehidupan sehari-hari orang Islam ini ngawur semua. Itu adalah pernyataan, mohon maaf, itu adalah pernyataan yang perlu diteliti. Apakah seluruh umat Islam ini ngawur semua? Nah, Memang saya nggak ngerti jalan yang lurus. Dibaca setiap hari, tapi tidak ngerti jalan yang lurus. Gimana? memang ada orang-orang Islam, pemeluk agama yang tidak mengikuti keseluruhan dari ajaran agama itu. Ya Tapi banyak. ada juga yang maksimal. Ada Banyak. juga bang yang maksimal dalam. Tapi orang-orang yang baik-baik itu banyak juga. Nah itu bang ya, makna jalan yang lurus yang saya pelajari. Saya ini bukan ahli bang, saya Apa contoh jalan yang lurus itu apa aja gitu, atau enggak? Nah, jalan yang lurus maksud dari ayat Al-Fatihah itu yang saya pelajari ya, seingat saya adalah gimana kita menyembah Tuhan dengan cara-cara yang benar. Nah, itu Gimana maksudnya. cara menyembah Tuhan? Lalu berbuat menyembah Tuhan kita disebut itu ibadah. Ibadah Salat. ini kan ada Salat. salat kalau di Islam kan, ada puasa, ada zakat, ada macam-macam. Rukun Islam Nah, kan? dan berbuat baik kepada manusia. Rukun Islam. Nah, kenapa bang? Rukun Islam kan? Rukun Islam kan? Nah, Sholat. salah satunya di haji, rukun. betul. Sholat, korupsi juga. Sholat, Nah, ya berdasarkan kan? Tapi suka berdasarkan bohong. penelitian saya pribadi bang, Sholat, tapi ngebom gereja. Itu yang ngebom Berdasarkan gereja itu penelitian sholatnya saya bang. pribadi. Abang tahu sebentar. Abang tahu yang suka ngebom itu. Itu balaknya sampai 7 bang di sini bang. Nama di sini 1, 7. Sholatnya itu nggak karu-karuan, banyaknya itu. Gereja dibom. Betul tidak? Boleh nggak ngebom gereja? ya di dalam ajaran aslinya itu tidak boleh. Di mana Nah, ayat saya itu menduga. ngebom gereja? Kan mereka orang kafir. Saya menduga. Loh, ayatnya bilang atau orang non muslim lah kita sebut ya. Orang non muslim di dalam pemerintahan, jadi bukan di dalam perang, bukan, tapi di dalam pemerintahan yang damai, itu hukumnya adalah sama dengan orang muslim. Yaitu ketika kita membunuh dia, maka kita dapat juga hukuman, bisa juga kena hukuman dibunuh. Nah, seperti itu. Tidak boleh, Bang, dalam hukum yang asli itu, Bang. Jadi, Merobohkan gereja itu pengeboman boleh di nggak di Quran? ada zaman. Bentar. Merobohkan gereja Nggak boleh, itu Bang. boleh tidak di Quran? Baik, merobohkan ini tempat ibadah. Kalau di Gereja itu peraturan tempat orang pemerintah, Gereja itu tempat ibadah orang kafir toh? Betul tidak? ya kita sebut non muslim ya bang. Apapun itu, di situ kan di aturan pemerintah ada namanya peraturan izin mendirikan bangunan. Bukan hanya tempat ibadah orang non muslim saja. Kalau tempat ibadah muslim pun, kalau dia menyeleweng dari izin itu, maka dapat oleh pemerintah itu dirobohkan. Bisa saja, Bang. Ada izin. Gimana? Iya, izin Menurut Al-Quran boleh tidak merobohkan gereja? menurut ajaran saya tidak boleh. Itu kan anarkis, Bang. Menurut Quran yang saya tanya. Jadi yang saya pelajari, Bang, biarpun dalam kondisi perang, di dalam Al-Quran maupun hadis ketika saya belajar dulu ya Bang, itu tidak boleh merusak bangunan, terutama bangunan ibadah. Tidak boleh. Makanya dulu waktu penyerangan Konstantinopel, mereka tidak merobohkan gereja di Konstantinopel, tidak. Tapi mereka mengalih fungsikan. Nah, seperti itu. Tidak boleh, Bang. Nggak boleh juga mengalih fungsikan. Karena salah satu rumah Allah yang banyak disebut nama Allah di dalamnya itu.
Ya tidak, Ya, menurut begini. Al-Quran. Apa aja Ada nama Allah menurut Quran? ada Coba bangunan. dengarkan air, dengarkan. Dengarkan, Ya, dengarkan, baik-baik. ya, dengarkan. Apa saja yang disebut dengan rumah Allah, maksudnya itu bangunan yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Menurut Quran, apa aja nama bangunan itu? Itu saya tidak tahu, Bang. Saya Makanya tidak saya orang Islam ini musuhnya adalah Qurannya sendiri. Mengatakan, dengarkan Bang, di surat Al-Hajj ayat 40. Al-Hajj ayat Ayat 40. Aduh, abang aja deh yang baca deh, coba deh. Boleh. Kalau itu juga nggak boleh. Nah, jadi gini. Coba baca dulu. Ya udah, Mengalih buka fungsi. aja. Buka. Buka dulu. Tunggu. Udah. Orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti telah runtuh biara-biara gereja-gereja. Stop dulu. Ya. Artinya di situ kalau orang yang diusir dari kampung halaman, menurut Quran boleh nggak kita memeranginya kalau kita diusir dari kampung halaman? Baik. Jadi ada negara yang menjajah kita. Kita diusir dari kampung Indonesia kita. Apakah kita boleh melawan? Jawaban Quran, karena itu dalam fase perang, maka itu boleh, Bang. Ya di ayat Kita lain memerangi dijelaskan penjajah. maksudnya. Ya udah, berarti boleh berperang, betul. Betul. Kalau kita dijajah perang. Tapi tidak boleh dirobohkan. Coba dibaca. Jika Allah tidak menolak keganasan, Iya, betul. dari sebagian keganasan orang lain, maksudnya pada peperangan, coba tentulah telah dirobohkan apa aja di situ. Iya, dirobohkan biara, gereja, sinagog. Pelan-pelan. Yang pertama apa? Biara. Yang kedua, gereja. ya. Yang ketiga, Sinagog. Yang keempat, Masjid. Terus yang di dalamnya banyak disebut nama, yang banyak disebut nama Allah di dalamnya. nah berarti keempat ini kan? Betul. Jadi hukum Islamnya nggak boleh masjid aja. Makanya menurut Al-Quran, berperang sekalipun tidak boleh merobohkan gereja. Kenapa saat tidak berperang gereja itu banyak dibom? Itu kesalahan, Bang. Jadi ketika ditangkap itu orang, kan mereka memiliki kitab-kitab atau buku-buku yang menyimpang, dan sudah diceramahi agar balik ke ke pemikiran yang lurus, dan mereka juga dihukum mati itu, Bang. Itu ada yang otaknya itu kan dihukum mati juga. Makanya saya bilang kepada Bang R, orang yang melakukan ibadah sholat itu, walaupun balaknya 7, balaknya 7 semua, itu yang melakukan itu balak 7 semua. Kan tidak mengerti apa yang disampaikan isi Qurannya. Betul. Iya, benar. Jadi di Islam ada kitab yang menyimpang. Kitab apa yang menyimpang? Nah, jadi gini, Bang. Di Islam itu ada orang yang ahli ilmu. Ya. Jadi ahli ibadah biarpun balaknya 7, sering sujud, belum tentu dia memahami Al-Quran dengan lurus, belum tentu. Jadi di Islam ada namanya ahli ibadah, ada namanya ahli ilmu. Ahli ilmu mereka punya sertifikasi, minimal S1 tuh kan, atau ada yang ahli sampai S3, dan ahlinya pun bercabang-cabang. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis. Begitu. Tidak ahli semuanya dalam Islam, enggak, karena ilmunya Islam ini terlalu luas. Begitu. Jadi ada orang yang sholat lalu berbuat kejahatan. Ya ada, Bang. Ada. Karena dia ahli ibadah, belum tentu dia ahli ilmu. Bang R, saya mau closing dulu, Bang R. Ya udah, nantilah kita sambung teman-temannya, nanti makin panjang ini. Makin mana-mana ini ya, masalah penyaliban.
Kalau ibadah masih ada hubungan sama jalan yang lurus. Udah saya turunkan teman-teman, gak ada boleh lagi yang naik ya. Karena saya mau ada keluar, ada perlu teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan siang lah ya setelah zuhur teman-teman ya. Insya Allah ya setelah zuhur. Ya udahlah saya izin dulu teman-teman. Ya ini aja nggak paham-paham gimana. Ya, makanya saya bilang teman-teman harus ngerti ini apa jalan yang lurus ini. Ya supaya hidupmu benar. Bisa jadi jalan yang lurus ini diamalkan oleh orang Buddha. Oten-oten. Kamu merasa udah balak 7. Tetapi menuju ke jalan yang Allah memurkai. Saudara, banyak saudara muslim dalam doa mereka setiap hari memohon kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, surah Al-Fatihah ayat 6. Permohonan ini adalah bentuk kerinduan hati manusia untuk mendapatkan petunjuk menuju keselamatan sejati. Yang menarik, Al-Quran sendiri menyebut bahwa Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Dalam surah Maryam ayat 36, Isa berkata, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Hal ini sangat sejalan dengan apa yang Yesus sendiri katakan dalam Injil, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes 14 ayat 6. Artinya, baik dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran, pribadi Isa atau Yesus ditampilkan sebagai jalan lurus yang membawa manusia kepada Allah. Dalam terang iman Kristen, kami percaya bahwa jalan lurus itu bukan sekadar aturan atau ritual, melainkan pribadi Yesus Kristus sendiri, yang telah datang, mati untuk dosa-dosa manusia, dan bangkit untuk memberi hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Karena itu, ketika saudara muslim memohon untuk ditunjukkan jalan yang lurus, sebagai orang Kristen kami dengan kasih berkata, lihatlah kepada Yesus. Dialah jalan itu, bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi Ia sendiri adalah jalan kepada Allah. Salam murid Kristus.